Tentang pernikahan Alan dan Aileen akhirnya tersebar, seiring dengan surat undangan yang mulai dibagikan. Seluruh teman kuliah Aileen kini telah mengetahui hubungan tersebut, semua orang tentu terkejut, grup WhatsApp kelas langsung ramai. Sejak kapan mereka bersama? Jangan-jangan saat kuliah. Bukankah ada gosip yang mengatakan bahwa kekasih Pak Alan masih mahasiswi? Kia. Ternyata itu adalah Aileen. Sial, aku merasa dipermainkan, kenapa Aileen diam saja? Baru 30 menit pesan di grup WhatsApp itu tembus sampai 500 chat. Astaga, apa saja yang mereka bicarakan sayang, adu Nora pada sang kekasih. Di jam istirahat mereka baru punya kesempatan untuk melihat ponsel. Aku belum melihat ponsel, sayang. Mungkin mereka sudah mendengar kabar tentang pernikahan Aileen dan Pak Alan. Ya ampun iya. Aku harus baca. Balas Nora dengan menggebu-gebu. Dia membaca pesan itu dengan cepat dan geleng-geleng kepala, tak menyangka dengan semua yang dituduhkan oleh teman-teman. Nora lantas membuat sebuah pengumuman dan dipin di bagian paling atas. Jangan menyebar hoak. Aileen dan Pak Alan memulai hubungan mereka di luar kampus, sejak Aileen jadi karyawan kontrak di perusahaan Pak Alan. Tulis Nora. Dulu mereka memang musuh, tapi sekarang Nora maju paling depan untuk membela Aileen. William juga ikut buka suara demi mendukung sang kekasih, hingga kabarnya tidak simpang siur. Bagian kampus ditangani oleh Nora dan William, sementara di bagian perusahaan Diamond Paradise Valley ambil tangan sebagai juru bicara. Selama bekerja di sini Aileen sangat profesional, dia sekalipun tidak pernah semena-mena meskipun telah jadi kekasih Tuan Alan, ucap Feli, mulai menyebar kabar baik tentang Aileen. Apalagi setelah mengetahui bahwa Aileen adalah keturunan keluarga Carter, membuat Feli makin tunduk pada kekasih bosnya tersebut. Langsung bersyukur jika dulu dia tidak memperpanjang urusan dengan Aileen. Benar, dia seorang nona muda yang hebat. Bahkan saat masuk ke perusahaan ini dia tidak membawa nama besar keluarganya, sahut yang lain, pemikiran mereka semua telah dewasa. Jadi tak ada satupun yang menanggapi kabar bahagia ini dengan reaksi buruk. Ivana juga telah mendengar kabar ini dan dia ikut senang mendengarnya. Setelah banyak peristiwa yang terjadi, Ivana memutuskan untuk tinggal di luar negeri dan Aston membiayai semua kebutuhan hidupnya. Hubungan Ivana dan Aston memang telah terakhir, namun mereka tetap menjadi teman. Selamat atas pernikahanmu Ai, aku ikut senang mendengarnya, ucap Ivana, dia terhubung dengan Aileen melalui sambungan telepon antar negara. Belum Kak, acaranya masih 1 minggu lagi. Kakak pulang ya. Hadiri acaranya, balas Aileen, sekaligus mengundang secara langsung. Sepertinya aku tidak bisa datang. Kenapa? Alasannya pasti bukan karena aku kan. Balas Aileen, malah melempar pernyataan ambigu. Saat mengucapkan kalimat itu Aileen pun tersenyum kecil, dia bangkit dari kursi kerjanya dan pilih untuk duduk sofa. Ya, kini Aileen sedang berada di kantornya. Meskipun ucapan Aileen itu terdengar ambigu, namun Ivana langsung memahaminya, dia menghela nafas berat. Ini semua memang bukan tentang Aileen ataupun Alan, tapi Aston. Sebab nyatanya Ivana tak bisa menjadikan hubungan mereka hanya teman, semua kebaikan pria Casanova tersebut berhasil membuatnya jatuh cinta. Bahkan tiap bulan kini Aston selalu mengirimnya uang bulanan, Aston akan berhenti mengirim uang jika dia telah menikah. Seperti itulah kata pria hidung belang tersebut. Karena tidak memiliki siapapun lagi jadi Ivana hanya bisa bercerita kepada Aileen tentang apa yang dia rasakan. Tidak perlu bahas yang lain, yang ingin aku ucapkan sekarang adalah selamat atas pernikahanmu dan Alan, balas Ivana kemudian. Terima kasih Kak, aku harap Kak Ivana juga segera menemukan pengganti Kak Aston. Kenapa menyebutkan nama pria itu? Aileen malah tertawa, aku akan sangat bahagia jika Kak Ivana juga bahagia. Baiklah, mulai besok aku akan ikut kencan buta. Bagus, itu ide yang keren, balas Aileen dengan antusias. Semangatnya sampai mampu dirasakan oleh Ivana di ujung sana. Dulu hubungan mereka memang terasa kacau, namun seiring berjalannya waktu kini telah benar-benar membaik.
Setelah beberapa saat akhirnya panggilan telepon di antara mereka berdua terputus. Sekretaris Aileen masuk ke ruang kerjanya. Nona, siang ini Anda ada pertemuan di Diamond Group, membahas tentang rencana kerja sama. Kenapa aku yang pergi? Bukankah harusnya Pak Nathan? Tanya Aileen, jika di kantor dia benar-benar bersikap profesional. Bahkan memanggil kakaknya sendiri dengan sebutan Bapak. Tuan Nathan mendadak ada pertemuan lain, karena itulah beliau meminta Anda untuk menggantikannya. Aileen hanya mengangguk saja, sedikit canggung ketika tiba-tiba harus datang ke perusahaan sang kekasih. Pasalnya hingga detik ini sejak mereka telah resmi bertunangan Aileen dan Alan belum juga sempat berciuman. Jika Aileen datang ke sana, rasanya seolah menunjukkan bahwa dia yang lebih rindu. Tapi mau bagaimana lagi, ini adalah perintah atasannya, jadi dia tidak bisa menolak. Sekitar jam 2 siang Aileen mendatangi Diamond Group, kembali menginjakkan kaki di perusahaan yang memiliki banyak kenangan untuknya. Kedatangan Aileen kali ini tentu menarik perhatian semua orang, setelah kebenaran bahwa dia adalah seorang nona muda kini auranya jadi makin terlihat berbeda. Aileen langsung menuju lantai 10 di mana ruang kerja Pak Alan berada. Maaf aku yang datang, Pak Nathan memiliki urusan jadi beliau tidak bisa datang ke sini, ucap Aileen setelah dia menghadap pada sang dosen. Alan sontak mengulum senyum saat mendengar ucapan calon istrinya tersebut. Melihat Aileen yang bersikap profesional seperti ini justru terlihat lucu di matanya. Seolah Aileen justru terlihat sedang marah. Aku tahu, tadi Nathan sudah menelponku, balas Alan, dia bangkit dari kursi kerjanya dan menghampiri sang kekasih. Apa Nora tahu jika kamu datang ke sini? Tidak, aku datang ke sini untuk bekerja bukan untuk bertemu dengan temanku. Kenapa serius sekali, apa kamu sedang marah? Tidak, kenapa bicara Bapak jadi kemana-mana? Aku datang ke sini untuk membicarakan tentang bisnis. Ku pikir karena rindu. Tidak. Mana ada seperti itu. Balas Aileen. Dia sampai membuang nafasnya dengan kasar saat mendengar ucapan sang dosen. Sementara Alan justru makin mengikis jarak, sampai tubuh keduanya nyaris bersentuhan. Aku yang rindu, ucap Alan kemudian. Dek. Jantung Aileen sontak berdegup. Kedua matanya berkedip cepat karena gugup. Kamu tidak merindukan aku? Tanya Alan pula, suaranya yang lembut sampai mampu menyapu wajah Aileen, terasa begitu hangat. Aileen tak mampu berkata apa-apa, dia hanya mendongak dan membalas tatapan sang kekasih di hadapannya. Sakit? Tanya Alan, sebab dia pun melihat luka kecil itu, luka yang dia ciptakan tanpa sengaja saking kuatnya saat menyesap. Memangnya kenapa? Apa bibirku terluka? Tanya Aileen pula, dia tidak bisa menyadarinya, tidak merasakan sakit apa-apa juga. Bibirmu terluka sedikit, kata Alan, karena terlihat merah dia kembali mengecup bibir itu sekilas. Aileen yang kaget sontak menahan dada sang dosen. Nora pasti akan mengira kamu sariawan, ucap Alan kemudian, sementara Aileen langsung mengambil kaca kecil di dalam tasnya dan melihat ke arah bibir. Bapak sih, tidak pelan-pelan, kata Aileen, mulai mengeluh karena luka itu terlihat dengan jelas. Kenapa aku? Kamu yang lebih dulu memainkan lidah. Paak. Rengek Aileen. Jangan panggil Bapak. Aileen mencebik. Sementara Alan langsung menarik pinggang sang kekasih dan kembali memeluknya. Dia sudah coba untuk menepis rindu, namun nyatanya rindu itu tidak berkurang sedikit pun, justru makin menggebu seolah tak ingin pisah lagi. Ayo bicarakan tentang pekerjaan, ucap Aileen. Dia bicara seraya membalas pelukan tersebut. Kedua tangannya berada di pundak sang kekasih. Untuk sekarang perusahaan kami belum menerima proyek besar, setelah Diamond Paradise selesai kami juga masih akan fokus untuk pengembangan tempat tersebut, jawab Alan. Akhirnya bicara tentang pekerjaan dengan saling memeluk seperti ini. Sebenarnya kami ingin berinvestasi di Diamond Paradise, apa masih ada kesempatan? Tanya Aileen pula. Tidak, kesempatannya sudah tutup 1 tahun lalu. Sekarang proyek kami tinggal finishing, saat peresmian nanti aku akan meminta istriku untuk menggunting pita.
Aileen jadi tertawa saat mendengar hal tersebut. Siapa istrinya? Tanya Aileen, malah menggoda. Kamu, Aileen Carter, jawab Alan. Aileen jadi gemas sendiri, dia menggigit pundak sang dosen dengan cukup kuat, sampai Alan meringis menahan sakit. Sampai sore Aileen berada di Diamond Group. Sekitar jam 4 sore Aileen dan Alan pergi untuk mendatangi sebuah tempat. Ke makam Oma Hazel bersama pula dengan Mama Bertha, Papa Bertrand dan juga Hailey. Seminggu lagi pernikahan akan digelar jadi mereka datang untuk meminta restu. Mama Bertha langsung menangis saat menginjakkan kaki di sana. Sementara yang lain lebih banyak diam dan mulai menaburkan kelopak bunga mawar merah. Bunga yang paling disukai oleh Oma Hazel. Aileen, Mama benar-benar ingin meminta maaf padamu. Di hadapan makam Oma Hazel, Mama akan mengakui semua kesalahan Mama, ucap Mama Bertha. Aileen langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat, Ma, tidak perlu membahas tentang masa lalu. Jika aku jadi Mama Bertha, mungkin aku juga akan melakukan hal yang sama. Aku akan melakukan apapun untuk mengabulkan keinginan terakhir ibuku, balas Aileen dengan cepat. Benar apa kata Aileen, yang sudah tidak usah dibahas-bahas lagi. Kamu sudah jadi anak yang sangat membanggakan bagi Oma Hazel, sahut Papa Bertrand, kalimat yang membuat Mama Bertha makin menangis. Sementara Hailey hanya diam-diam menangis dan diam-diam menyeka air matanya sendiri. Tak ingin menangis lagi, karena sekarang harusnya mereka berbahagia menyambut pernikahan Kak Alan dan Kak Aileen. Ayo kita pulang sekarang, ajak Alan. Semua orang mengangguk setuju dan mulai meninggalkan tempat pemakaman tersebut. Di dalam mobil, Alan langsung memberikan sapu tangannya untuk Aileen, agar sang gadis menghapus air matanya menggunakan sapu tangan tersebut. Mereka telah berpisah dengan Mama Bertha, Papa Bertrand dan Hailey. Mas, boleh aku bertanya sesuatu? Tanya Aileen. Karena sudah tidak marah lagi, jadi kini kembali memanggil dengan sebutan Mas. Apa? Tanya Alan. Aileen mengajaknya bicara membuat Alan urung untuk mengemudikan mobil tersebut. Mobil milik Papa Bertrand sudah pergi sejak tadi, tapi mereka masih betah di sini. Apa Mas pernah menyesal karena tidak menikah selagi Oma Hazel masih ada? Tanya Aileen. Alan langsung mengangguk, iya, aku pernah menyesal. Jika bisa aku ingin mengulang waktu dan menikahi kamu di hadapan Oma Hazel, balas Alan. Kedua matanya nampak berkaca-kaca dan Aileen langsung bergerak untuk memeluk sang calon suami. Di hadapan semua keluarga Alan memang tak pernah menunjukkan sisi lemahnya, hanya di hadapan Aileen lah dia mampu menjatuhkan air matanya seperti ini. Aileen tak bicara apapun, tak melarang sang kekasih untuk menangis, dia hanya memeluk dengan erat. Coba memberikan kenyamanan tempat untuk bersandar. Setelah beberapa saat Alan yang lebih dulu melerai pelukan tersebut. Dia genggam erat kedua tangan Aileen, lalu mengecup punggung tangannya sekilas. Terima kasih karena masih mau bertahan denganku, ucap Alan. Aileen terdiam sesaat, sebelum akhirnya memberanikan diri untuk bicara, kalimat yang selama ini hanya mampu dia ucapkan di dalam pesan singkat. Mas, I love you. Cinta bukan hanya tentang menerima, tapi juga memberi, menunjukkan bahwa kita pun memiliki perasaan yang sama. Alan tentu sangat tercengang saat mendengar kata indah itu keluar langsung dari mulut Aileen, dia sampai kembali menyentuh bibir buah ceri sang kekasih menggunakan ibu jarinya. Kemarin-kemarin Aileen begitu malu untuk memulai ciuman lebih dulu, namun kali ini dia memulainya tanpa ragu. Di dalam mobil tersebut keduanya kembali. Hari bergulir begitu cepat sampai tiba di saat pesta pernikahan digelar. Acara mewah dan megah tersebut diadakan di Ballroom Hotel Bintang 5 Five Seasons. Kamu cantik sekali, ucap Kiara, sampai berkaca-kaca saat melihat kecantikan sang kakak. Kadang tak menyangka juga kini mereka sudah berada di tahap ini. Aileen akan menikah dan pasti meninggalkan rumah. Aku sudah cantik dari lahir, balas Aileen dengan penuh percaya diri, bahkan memamerkan gaun pengantinnya yang indah. Gaun yang nampak sederhana dan elegan namun memiliki harga yang fantastis. Para old money memang tak menyukai kemewahan yang mencolok.
Aku tahu kamu bersikap seperti itu agar aku tidak sedih, tapi sekarang aku benar-benar ingin menangis, kata Kiara. Menangislah, agar riasanmu rusak lagi. Aileen. Kesal Kiara, namun dia benar-benar tak mampu menahan air matanya. Mungkin saja ini akan jadi pertengkaran terakhir mereka. Hei, ada apa sih? Acaranya sebentar lagi dimulai, kenapa kalian malah berdebat? Sahut Kak Naina, dia datang dengan mendekati meja rias Aileen dengan mengendong baby Laura. Jangan menangis Kia, pakai sapu tangan ini, titah Kak Naina pula dan Kiara hanya mampu mengangguk seraya menerima uluran sapu tangan tersebut. Mom Aresa dan Dedi Raiden tak berani mendekati Aileen, takut rasa haru ini membuat mereka menangis juga. Kita sudah dipanggil, ayo keluar, ucap Kak Nicholas, dia baru saja datang dari ballroom. Sementara Kak Nathan sudah berada di sana untuk menyambut para tamu dari pihak wanita. Jantung Aileen langsung berdegup setelah mendapatkan perintah tersebut. Di antara semua teman-temannya satu angkatan kuliah, dia adalah yang lebih dulu menikah dan ini makin membuatnya merasa gugup. Dedi Raiden lantas segera mendekati Aileen, menggandeng sang anak untuk segera memasuki tempat acara. Ayo sayang, ajak Dedi Raiden dan Aileen hanya mampu mengangguk. Pintu utama ballroom terbuka lebar-lebar, seluruh mata langsung menatap ke arah pengantin wanita yang didampingi oleh ayahnya, lalu di belakang seluruh keluarga Carter ikut mengiringi. Wah, Aileen cantik sekali, dia akan jadi pengantin paling cantik tahun ini, kagum teman-temannya, satu angkatan Aileen menghadiri pernikahan tersebut. Sebagai tempat untuk reuni mereka juga. Dan bukan hanya para tamu yang terpesona melihat penampilan Aileen hari ini, tapi sang pengantin pria juga. Kedua sorot mata Alan sampai tak berkedip, menatap lurus ke arah sang calon istri. Alan kemudian memberi hormat pada Dedi Raiden, lalu mengulurkan tangannya untuk menyambut Aileen. Cantik, bisik Alan. Aileen yang gugup langsung menggenggam kuat tangan sang kekasih, sebuah isyarat yang mengatakan bahwa, berhenti menggodaku. Pengucapan janji suci mereka ucapkan dengan lantang dan jelas, menciptakan suasana haru di ballroom megah tersebut. Cium. Pekik Nora yang merasa gemas sendiri, dia berteriak setelah menghapus air mata bahagianya. Semua orang sontak tertawa mendengar teriakan Nora tersebut, apalagi teman-temannya langsung menyusul, cium. 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 Pinta semua orang. Bagaimana, mereka ingin aku menciummu? Tanya Alan pada sang istri. Kini Aileen telah resmi jadi istrinya. Kalau begitu cium aku, balas Aileen, sungguh, dia benar-benar malu. Namun ingin membuat kenangan indah di hari istimewa ini. Alan kemudian mendekat dan mencium kening Aileen dengan lembut, membuat semua orang kecewa. Ah, bukan cium itu Bapak. Teriak teman-teman Aileen, Nora dan Sheila adalah yang berteriak paling keras. Sementara teman-teman Alan hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah para anak muda tersebut. Keluarga Carter dan keluarga Stewart tak mampu menahan senyum melihat kemeriahan pernikahan ini. Dan di saat Pak Alan tidak mencium bibir Aileen, kini justru Aileen lah yang lebih dulu mencium bibir sang dosen. Kap. Pekik semua orang. Sumpah sampai detik ini seluruh teman Aileen masih tak menyangka bahwa Aileen akan menikah dengan sang dosen. Bukan hanya akan terikat 1-8 semester, tapi akan terikat seumur hidup. Terjerat dosen galak. Cukup Aileen. Cukup. Pekik Nora. Ivana juga hadir dalam pesta pernikahan tersebut, tapi dia tidak banyak menunjukkan diri pada semua orang. Bahkan setelah Aileen selesai mengucapkan janji suci, Ivana langsung pergi dengan bibir yang tersenyum. Tamat.